Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul khutbah akhir tahun kali ini yaitu Renungan Akhir Tahun Masehi. Penulis Ustadz Erwin Abdul Rauf. Alhamdulillahillazi amarana an nusliha ma'isatana linailir ridha wassa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad afazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun kita hidup sejak dari akhir balik sampai hari ini. Tetapi hal yang selalu kita ingat adalah kesenangan duniawi. Mungkin sudah berapa tahun kita lupa kepada Allah dan tidak mengerjakan sholat. Sudah berapa tahun puasa kita terbengkalai. Mari sama-sama kita renungkan berapa kali orang tua kita menangis karena sedih dan sakit hati. Berapa rupiah hak saudara kita yang pernah kita ambil dengan jalan batil. Sudahkah kita meminta maaf dan mengembalikannya? Berapa kali kita berhubungan yang haram dengan lawan jenis? Pernahkah dosa tersebut kita tobatkan kepada Allah? Bahkan mungkin di antara kita masih ada yang kecanduan miras, narkoba, judi yang dianggap hobi. Pernahkah kita berpikir bahwa hobi kita melanggar aturan Allah? Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, hari ini sudahkah kita menghitung saldo dosa-dosa kita? Ataukah kita hanya mengingat kebaikan yang pernah kita perbuat? Pada akhir bulan ini, hampir semua perusahaan tutup buku menyelesaikan laporan-laporan yang perlu disesuaikan. Sementara kita, hamba Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran agar mengevaluasi diri kita masing-masing, agar bisa diketahui sudah sebanyak apa kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa kali kita menuai dosa fitnah, dosa ghibah, dosa mencela, bahkan dosa menghina saudara-saudara kita seiman dan lain sebagainya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wan tanzur nafsum ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kunci-kunci muhasabah diri ada 3 faktor. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, merasa selalu diawasi Allah. Yang ketiga, mengetahui mana perintah dan mana larangan, mana hak dan mana yang batil. Allah telah memberi kita furqan, yaitu pembeda, agar setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan kita bisa disaring terlebih dahulu baru dilaksanakan, agar kita tidak menabung berbagai keburukan dalam catatan amal, karena setiap perilaku kita, baik ataupun buruk, pasti akan kita terima hasilnya. Bahkan di alam kubur pun sudah bisa diterima. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan,
terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Sahihul Jami' nomor 1672. Masiral muslimin rahimakumullah. Marilah mulai hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, hari di mana taubatnya Nabiullah diterima, hari ketika Allah menciptakan bumi, hari yang dijanjikan akan tibanya hari kiamat. Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah, mohon ampunan Allah, menyesali dosa-dosa yang pernah kita perbuat dan mengembalikan apa-apa yang pernah kita ambil dengan jalan batil. Mintalah halal dari sekarang dan berjanjilah kepada Allah agar di tahun baru nanti yang kita tanam hanyalah berupa kebaikan-kebaikan. Sungguh Allah Maha menerima taubat dari hambanya. Yakinlah sebanyak apapun saldo dosa-dosa kita, bahkan telah memenuhi langit dan bumi. Namun jika mau bertaubat kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya taubat, niscaya akan kita dapati ampunan Allah yang jauh lebih besar dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Demikianlah khutbah Jumat akhir tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk mengevaluasi diri dan menerima taubat yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim.